Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kalima. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjurnal bukti transaksi ke dalam jurnal khusus pada perusahaan dagang. Pastikan unduh dulu soal dan lembar jawab yang ada pada deskripsi di bawah. So, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu mengidentifikasi bukti transaksi. Jadi kita harus bisa menentukan transaksi yang akan dicatat. Apakah bukti transaksi itu berupa bukti transaksi pembelian, penjualan, penerimaan kas, atau pengeluaran kas, dan transaksi lainnya. Yang kedua, pastikan kita sudah menyiapkan kertas kerja. Di antaranya adalah jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, jurnal kas kecil, kartu persediaan, buku pembantu piutang, dan juga buku pembantu hutang. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi yaitu tanggal transaksi, nomor bukti transaksi, debit dan kredit, kemudian jumlah nominal, deskripsi transaksi, dan periksa kembali apakah ada yang kurang yang belum kita masukkan ke dalam format jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kalima. Saya akan membagikan konten mengenai tema dan topik menarik yang pastinya bermanfaat. Don't go anywhere, let's check it out. Pastikan dulu kalian mengunduh soal dan bukti transaksi yang ada pada deskripsi. Baik, kita akan membahas satu-satu. Sebelumnya, kita harus bisa membaca dan memperhatikan informasi umum dan kebijakan perusahaan. Pastikan dan seolah-olah kita bekerja di PT Jaya Tama, yang bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang jual beli lemari pajang. Jadi perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit dari beberapa distributor dan kemudian menjualnya secara kredit ke beberapa toko, perusahaan maupun perorangan di Jakarta dan sekitarnya. Berikut daftar pemegang saham dan susunan pengurusnya. Tak kalah pentingnya adalah memperhatikan kebijakan akuntansi. PT Jaya Tama mengambil kebijakan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan umum. Jadi perusahaan memilih metode pembukuan dan laporan keuangan disusun berdasarkan SAK etap. Sistem berpasangan dengan dasar accrual basis. Periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pada setiap akhir tahun disusun neraca saldo dan dipergunakan jurnal khusus serta jurnal umum untuk mencatat transaksi mata uang menggunakan rupiah. Kebijakan pembelian, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan atau VAT-in sebesar 10% dari nilai pembelian dan beban transport pembelian ditanggung oleh pembeli. Yang kedua, setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Yang ketiga, termin pembayaran 3/15 N/45. Artinya apa? Jika kita bisa membayar hutang kita dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 15 hari, dalam jangka waktu 45 hari, maka kita akan mendapatkan potongan 3%. Pembayaran yang dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon. Diskon dihitung dari jumlah sisa hutang. Keterlambatan membayar hutang didenda 1% dari sisa hutang. Diasumsikan bahwa faktur pembelian yang diterima sesuai dengan faktur pajak elektronik. Berikutnya adalah pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 2 juta dibayar dengan cek dan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Untuk pengeluaran sebesar 2 juta atau kurang dibayar dengan dana kas kecil dan sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tidak tetap. Kebijakan berikutnya adalah kebijakan penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran 10% dari nilai penjualan dan beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Yang kedua adalah setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Yang berikutnya adalah termin pembayaran yang dilakukan adalah 2/10 N/30. Pelunasan piutang dalam periode diskon akan mengurangi nilai piutang. 2/10 N/30 artinya jika debitur membayar
piutangnya membayar hutangnya kurang dari atau sama dengan 10 hari dalam jangka waktu 30 hari, maka dia akan mendapatkan potongan 2%. Yang berikutnya adalah keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari sisa piutang. Diasumsikan bahwa faktur penjualan yang dibuat sesuai dengan faktur pajak elektronik dalam aplikasi e-faktur perusahaan. Yang berikutnya adalah penghapusan piutang dengan menggunakan metode tidak langsung. Kebijakan berikutnya adalah penerimaan kas. Setiap penerimaan kas yang akan disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam berangkas perusahaan. Kemudian penilaian persediaan barang. Sistem pencatatannya menggunakan sistem perpetual dengan metode rata-rata bergerak atau moving average. Disediakan kartu untuk mencatat mutasi setiap item barang dagangan. Kebijakan berikutnya adalah penyusutan aset tetap. Penyusutan atau depresi aset tetap dihitung dengan metode garis lurus atau straight line method dan telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan sesuai pasal 11 Undang-Undang PPH. Perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan pada setiap akhir tahun. Berikut adalah daftar akun PT Jaya Tama. Ada nomor akun, nama akun, dan keterangan akun. Jadi kita akan mencatat itu nanti sesuai dengan akun-akun yang sudah disediakan pada soal. Berikut adalah neraca saldo per 30 November 2021. Kemudian ada lampiran neraca saldo per 30 November 2021 berupa 1. Account receivable atau daftar piutang. Kita perhatikan ada 4 customer. Kemudian daftar hutang, ada 2 supplier. Kemudian persediaan barang dagang, ada 2 item, lemari pajang 1 tipe 1 dan lemari pajang tipe 2. Kemudian ada prepaid income tax, itu sebesar Rp22.500.000. Nah, berikut ada daftar customer dan supplier. Ini akan menjadi acuan untuk kita menulis dalam buku pembantu piutang dan hutang. Nah, ini sebagai lampiran ada daftar penyusutan aktiva tetap. Nah, kita akan membahas satu persatu soal mulai dari dokumen transaksi nomor 1. Kita perhatikan, ini bukti transaksi apa ya? Kalau ada bukti kas keluar berarti kita harus menyiapkan format jurnal kas keluar. Perhatikan tanggal terjadinya transaksi, kemudian ini ya. Yang pertama adalah tanggalnya dulu. Kita masukkan dulu tanggal berapa transaksi itu terjadi. Karena jurnal pengeluaran kas berarti kita pilih yang cash payment journal atau jurnal kas keluar. Transaksi yang pertama tanggal 2 Desember tahun 2021. Tanggal 2 Desember. Dokumen nomor kita isi 01 BKK. Perhatikan ya di soal Word-nya tadi. Kemudian kita kasih deskripsi pembayaran gaji karyawan. Berapa nomor akunnya? Yaitu di nomor akun 6.100 sebesar Rp31.250.000. Kemudian di sisi lain, karena kita payment atau pengeluaran kas, berarti kas di bank itu akan berkurang sebesar Rp30.045.000. Timbul lagi akun 2.400 sebesar Rp1.205.000.
Transaksi yang kedua yaitu bukti kas masuk. Kita perhatikan nomor buktinya 01/PKM dengan tanggal 3 Desember 2021. Kemudian kita terima dari Sheni Andrea. Dia adalah karyawan di PT Jaya Tama. Jadi kita menerima pelunasan piutang karyawan tanggal 21 November atas nama Sheni Andrea sebesar Rp1.875.000. Berarti kita akan membuka yang namanya jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kita perhatikan di cash in. Kita tulis tanggalnya dulu, tanggal tahun 2021 bulan Desember. Bulan Desember tanggalnya 3 Desember. Dokumen number tadi ada 01 BKM dengan deskripsi pelunasan piutang karyawan sebesar 1.875.000. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah cash in bank pada employee receivable atau kas di bank pada piutang karyawan sebesar 1.875.000. Oke. Berikutnya kita akan membahas transaksi yang ketiga. Di sini adalah transaksi bukti kas keluar. Nah, kita perhatikan tanggalnya, tanggal 02 BKK, tanggal 4/12/2021. Kemudian kita membayar kepada PT Andara. Kita bayar hutang ya kepada PT Andara. Nah, di sini dalam pelunasan faktur F1250 itu tertanggalnya 23 November. Ya, berarti kita sudah tidak mendapatkan lagi potongan pembelian karena lebih dari tanggal yang sudah ditentukan. Sehingga kita akan mencatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Diperhatikan soalnya dulu ya. Ke dalam jurnal pengeluaran kas. Berarti kita buka apa? Kita buka yang namanya cash out. Cash out. Kita tulis tanggalnya yaitu tanggal 4 Desember. (02) BKK. Kita tulis PT Andara. Faktur nomor F1250. Kenapa harus kita tulis? Biar kita tahu kronologisnya dari mana berasal. Kemudian tanggal 23 November tahun 2021. Karena kita nggak mendapatkan potongan, kita nggak perlu menulis potongan pembelian. Kemudian jurnalnya apa? Yaitu ketika kita ada membayar keluar, jurnal yang harus kita catat adalah hutang dagang pada kas di bank pada HPP. Oke, kita masukkan hutang dagang atau account payable sebesar 325.875. Kemudian karena kita mengeluarkan kas, maka kita tulis berapa kas yang kita keluarkan. Di situ tadi tertera 316.098.750. Karena ada HPP, berarti kita masukkan COGS atau Cost of Goods Sold dengan nomor akun 5.100 sebesar 9.776.250. Sampai sini paham ya?
Berikutnya kita akan mencatat pula, selain di jurnal pengeluaran kas, kita juga akan mencatat ke dalam buku besar pembantu hutang. Kita mencatat di dalam buku besar pembantu hutang, yaitu kita pilih PT Andara. Tanggalnya tanggal 4, kita tulis pelunasan sebesar 325.875, ya, sehingga hutang kita kepada PT Andara 0. Oke, berikutnya kita ke transaksi 4. Di sini kita melihat ada voucher kas kecil dengan nomor bukti 01 VKK dengan tanggal 5 Desember 2021. Kita membeli materai dan ATK sejumlah 1.218.750. Berarti kita akan mencatatnya ke dalam jurnal apa? Jurnal kas kecil atau petty cash. Ya. Kita catat. Jurnalnya adalah office sublease pada petty cash atau perlengkapan, ya, perlengkapan kantor pada kas kecil. Kita masukkan tanggalnya tanggal 5 Desember 2021. Tanggal nomor bukti 01 VKK. Kita tulis pembelian materai dan ATK. Pakai bahasa Inggris. Kemudian sejumlah 1.218.750 kita tulis. Kemudian kreditnya adalah kas kecil dengan jumlah yang sama. Oke. Berikutnya kita ke dokumen transaksi nomor 5. Ada apa ya di situ? Dokumen transaksi nomor 5. Di sini ada yang namanya faktur. Ya, faktur apakah ini? Karena kop suratnya adalah PT Jayatama, maka kita melakukan yang namanya penjualan. Ya, berarti kita akan membuka ke sales journal. Kemana kita menjurnal? Ke toko lavender. Ya, dengan termin 2/10 N/30 dengan denda 1%. Freight atau ongkos angkut itu FOB shipping point, artinya yang kena biaya adalah pihak pembeli. Dengan kuantitas 20 lemari pajang tipe 1, 18 lemari pajang tipe 2, dengan freight collected, ya, dengan PPN biaya angkutnya 1,5 juta. Kemudian PPN 10%, totalnya 291.362.500. Baik, kita akan mengerjakan, kita masukkan ke dalam jurnal penjualan, ya, sales journal. Kita masukkan tahun 2021, kemudian di tanggal 7 Desember dengan nomor bukti FJ01. Hati-hati ya. Kemudian kita masukkan nama suppliernya, nama customernya, toko lavender dengan jumlah 291.362.500. Karena ada HPP, maka kita tulis HPP-nya sebesar 181.125.000.
besarnya ini nanti akan saya tunjukkan, akan kita tulis di ini ya, kartu persediaan. Kemudian berikutnya ada penjualan, karena kita menjual maka kita tulis di sini jumlahnya ya, 263 375. Kena pajak ada VAT out, berarti kita kredit juga PPN keluaran sebesar 26.487.500. Di kartu persediaan itu kita tulis 188.125.000. Tahu dari mana jumlah tersebut? Jumlah tersebut berasal dari 20 lemari pajang tipe 1 dikalikan price-nya 5687500 sehingga ketemu 113.750 ditambah dengan 18 lemari pajang tipe 2 sejumlah 149.625.000 rupiah, sehingga totalnya sebesar 263.375. Tetapi itu yang kita tulis di sales merchandise ya, di penjualan. Sedangkan yang 188.125 itu kita kalikan dengan harga pokoknya, harga di awal. Nanti kita lihat di buku besar pembantu atau kartu persediaan. Kemudian ada freight collected 1.500.000. Ya, sudah. Selain kita membuka jurnal penjualan, kita juga akan memasukkan ke dalam buku besar pembantu hutang. Buku besar pembantu piutang. Kita cari toko lavender. Kita tulis tanggal 8. Tanggal 7 ya. Tanggal 7. Penjualan kredit. Sebesar 249 291 karena ada ini ya, ada penjualan kredit, berarti piutang kita bertambah ya, piutang kita bertambah 291.362.500. Piutang kita semula 228 juta sekian ditambah dengan 291 sehingga ketemu 519 juta sekian. Baik. Selain di jurnal penjualan, kemudian jurnal buku pembantu piutang, kita juga akan mencatat ke dalam kartu persediaan. Nah, di kartu persediaan. Kita buka kartu persediaannya. Inventory card. Kita tulis di sini ya. Untuk lemari pajang 1 tanggal 7. Dokumen nomor FJ 01 penjualan kepada toko lavender. Kuantitasnya berapa? Ada 20. Karena kita menjual, berarti kita tulis di out atau di keluar sebesar 20 biji, 20 buah dengan harga 4.062.500. Harga ini adalah harga dasar atau harga beli, harga pokok ya. Sehingga totalnya ini dikalikan dengan price ketemu 81.250. Nah, karena kita pakai moving average, berarti kita buat rata-rata ya harganya nanti. Kebetulan price-nya itu harganya tetap atau sama, sehingga tidak berubah untuk harganya. 45 kita jual 20, berarti masih sisa 25. Kita kalikan dengan ini
ketemulah 101 juta sekian. Baik, dari satu soal kita akan mengerjakan sekaligus ke dalam 3 format kertas kerja. Yang pertama adalah jurnal penjualan, yang kedua adalah buku pembantu piutang, dan yang ketiga adalah kartu persediaan. Dan itu harus dilakukan secara bersamaan, jangan satu-satu ya. Berikutnya bukti transaksi 6. Kita buka bukti transaksi 6. Nah, ada apa dengan transaksi yang ke-6? Ada bukti kas masuk. Ya, ada bukti kas masuk. Berarti kita perhatikan ini transaksi apa yang berkaitan dengan piutang maupun hutang. Berarti itu masuknya antara pembelian dan penjualan. Kita perhatikan, ini ada toko Armida. Berarti toko Armida membayar piutangnya ya kepada kita, membayar hutangnya kepada kita. Sehingga kita catat di bukti kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Tanggal 8. Nah, kira-kira dapat potongan tidak si toko Armida? Karena transaksi dia tanggal 29 November dan ini tanggal 8 Desember, berarti masih masuk dalam perhitungan potongan penjualan. Jadi kita mencatatnya di jurnal penerimaan kas, kemudian di buku besar pembantu piutang kita catat sebesar yang kita terima. Oke, kita catat ke dalam formatnya. Karena ini bukti kas masuk, berarti kita masuk ke cash in atau jurnal penerimaan kas. Tanggal 8 Desember. Dengan nomor bukti 02-BKM. Kita catat ya, toko Armida. Faktur F11-25 tertanggal 29 November 2021. Oke. Kita mencatat sebesar yang kita terima sebesar 244.773.375 rupiah. Karena mendapatkan sales diskon atau potongan penjualan, maka kita tulis di sini 4.200 kode akun sales diskon sebesar 4995.375. Sehingga piutang dia atau piutang toko Armida sebesar 249.768.750 rupiah. Baik, selain kita mencatat ke dalam jurnal penerimaan kas, kita juga mencatat ke dalam buku besar pembantu piutang. Kita cari toko Armida ya. Kita cari toko Armida. Nah, kita masukkan tanggalnya yaitu tanggal 8. Kita tulis karena dia melunasi hutangnya, maka kita tulis pelunasan faktur. Hutangnya sebesar 249 juta sekian. Sehingga sudah tidak punya hutang lagi kepada toko Armida. Oke, sampai sini sudah paham ya? Kemudian kita lanjutkan di bukti transaksi nomor 7. Di situ ada nota kredit ya, nota kredit. Berarti di situ ada yang namanya pengembalian. PT Jayatama, nota kredit. Ada retur. Kami telah mengkredit rekening saudara. Mengkredit. Ya, mengkredit artinya piutang si toko
ini toko lavender, kita kurangi sehingga piutang berada di sebelah kredit. Baik, nota kredit ya. Berarti kita masukkan ke dalam buku jurnal, ke dalam jurnal umum ya. Perhatikan yang dikembalikan adalah 1 untuk tipe 1, 1 juga untuk tipe 2 dengan PPN 1.400.000, subtotalnya 14 juta dengan jumlah 15.400.000 untuk piutangnya. Berarti kita akan mencatat ke dalam jurnal umum dan juga buku pembantu piutang. Baik, kita kerjakan, kita tulis di formatnya. Yang pertama yaitu buku jurnal umum. Tanggalnya tanggal 9 Desember dengan nomor bukti nota kredit 12-1, NK 12.1 itu nota kredit. Baik, VET out itu PPN keluaran ya, sebesar, nomor kode dulu, sebesar 1.400.000. Kemudian karena kita ada pengembalian barang dari toko lavender, maka ada sales return. Rp4.300 sebesar 14 juta. Kreditnya adalah account receivable atau piutang dagang 1103 sebesar 15.400.000. Di sisi lain, kita karena menerima retur, berarti persediaan barang dagang kita tambah. Di sini kita tulis merchandise inventory sebesar ini 1.1106 sebesar 10 juta. Kemudian berikutnya adalah cost of goods sold, HPP. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Baik, berikutnya di situ ada bukti kas keluar. Kita kembali lagi ke soal. Ya. Kita kembali ke soal. Ada bukti kas keluar. Kita perhatikan apakah ini ada hubungannya dengan hutang piutang? Ternyata tidak. Karena kita menyetor PPh 21 masa November dan pajak reklame ke dalam kas negara. Jadi kita akan mencatatnya ke dalam jurnal pengeluaran kas. Diperhatikan ya, diperhatikan untuk nomor bukti, kemudian tanggal, dan keterangan. Penyetoran PPh 21. Berarti di situ kita menyetor PPh 21. Kita perhatikan akunnya 2.400 atau income tax payable. Jadi kita membayar income tax payable. Kemudian kita juga akan mencatat ke dalam akun 6.400 atau regional tax expense. Ya. Kemudian kita juga akan mencatat atau mengeluarkan ke cash in bank karena kita mengeluarkan kas. Baik, kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Cash out ya. Tanggal 10 Desember. 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 10
03 BKK. Penyetoran PPh 21 dan pajak reklame. Nah, di sini kita tulis kemudian kita tulis juga perkiraan 6.400 sebesar 1.500.000. Sehingga kas yang kita keluarkan adalah totalnya ini ditambah dengan ini. Oke. Baik. Apakah perlu mencatat ke dalam buku pembantu? Tidak perlu, karena ini tidak ada hubungannya dengan hutang piutang. Berikutnya transaksi ini ya. Transaksi 9. Kita lanjutkan ke transaksi 9. Ada apakah dengan transaksi 9? Oh, di situ ada kop surat PT Andara ya. Kop suratnya adalah PT Andara. Berarti kita melakukan yang namanya pembelian. Ya. Berarti ini adalah supplier. PT Andara adalah supplier kita. Nomornya 124/AN dengan tanggal 11 Desember. Kita beli 24 lemari pajang tipe 1, 25 lemari pajang tipe 2. Dengan tanggal kirim 11 Desember. Kemudian syarat pembayaran diperhatikan juga ada 3/15 net per 45. Artinya jika kita bisa melunasi hutang kita kurang dari atau sama dengan 15 hari dalam jangka waktu 45 hari, maka kita akan mendapatkan potongan 3%. Baik, perhatikan pula subtotalnya sebesar 246 juta sekian dengan biaya kirim 1.350.000 dengan PPN 10%, 24 juta sekian. Sehingga jumlah total ya, dengan jumlah total yang kita punya hutang kepada PT Andara itu sebesar 272.151.000 rupiah. Berarti kita akan mencatat ke dalam beberapa format atau kertas kerja. Di antaranya adalah jurnal pembelian ya, di jurnal pembelian. Kemudian kita mencatat pula di kartu persediaan karena kita beli, dan kita juga akan mencatat ke dalam buku pembantu hutang ya. Kita akan mencatat ke dalam buku pembantu hutang. Baik, kita buka lembar kerjanya dulu. Yang pertama kita mencatat ke dalam jurnal pembelian tanggal 11 Desember. Dokumen nomor 124/AN, deskripsinya PT Andara. Tadi kita beli dengan total 246.060 rupiah. Karena ada PPN masukan, maka kita catat pula 24.741 juta. Kemudian karena di situ ada HPP, kita tulis HPP-nya berapa? 1.350.000. Sehingga hutang kita pada PT Andara itu adalah total dari ini ditambah dengan PPN masukan ditambah dengan HPP. Nah, sudah. Kalau sudah, kita beralih ke kartu persediaan. Nah, kita kan tadi beli lemari pajang ya, lemari pajang. Kita buka kartu persediaannya. Lemari pajang tipe 1 di soal kita beli. Oh ya, tadi masih ada yang kurang ya. Tadi kan tanggal 9 itu ada retur penjualan dari toko lavender ya. Kita catat. Nah, ini tadi kelewat. Jadi NK 121, kemudian kita tulis retur penjualan toko
lavender. Tadi kelewat satu soal. 4.062.000. Kemudian karena kita itu kan masuk ya tadi, berarti kita tambahkan di sini 26. Kita tambahkan. Oke, sudah. Itu lemari pajang tipe 1. Kemudian lemari pajang tipe 2. Tadi ada yang kelewat juga ya. Di tanggal 7 tadi. Itu FG01. Jadi memang harus benar-benar teliti. Harus benar-benar teliti yang kita masukkan, karena tadi kan kita tulis hanya lemari pajang 1, berarti kurang yang tipe 2, baik dengan harga 5.937.500. Kita kalikan sehingga total saldo lemari pajang tipe 2 itu adalah 42 juta ditambah dengan 18. Sorry ya, kita kan menjual, berarti dikurangi. Nah, dengan harga 5.937.500, sehingga saldonya masih sisa 142.500. Kemudian tanggal 9 tadi kita tulis lagi, ada retur NK 12.1, ada retur penjualan. Kita tulis 5.937 harga per piece-nya, jumlahnya kita tulis, sehingga ya kuantitas di saldonya bertambah. Oke. Terus tadi kita kan beli dari PT Andara ya. Kita catat di sini di tanggal 11 dengan nomor atau bukti transaksi 124/AN. Pembelian dari PT Andara. Nah, kita beli berapa? Kita catat. Kita beli 24 tipe 1 dengan harga 4.065. Kemudian kita catat di sini, kita kalikan. Oke, berarti itu akan menambah ya, menambah persediaan totalnya 50 dengan harga yang sama, sehingga di sini totalnya 50. Lemari pajang tipe 2 kita tulis juga tanggal 11 sama, pembelian dari PT Andara sebesar 25. Kemudian kuantitasnya 5.940, sehingga jumlahnya adalah 148.500. Karena kita beli, maka saldonya bertambah. Ini
price-nya berubah menjadi 5.938.750 karena sekali lagi perhatikan di kebijakan umum di sebelumnya bahwa ini pakai moving average, berarti di rata-rata, sehingga saldo totalnya masih sisa sekian, 296.937.500 rupiah. Baik, itu di kartu persediaan. Kemudian di buku besar pembantu hutang, ya, kita buka buku besar pembantu hutang, kita cari PT Andara. Di tanggal 11 kita tulis pembelian sebesar 272.151. Nah, sehingga masih kita punya utang saldonya 272 juta sekian. Baik, satu soal selesai lagi. Soal berikutnya kita akan ke soal ke-10 ya. Transaksi ke-10. Kita lihat transaksi 10. Ada apa dengan transaksi 10? Bukti kas keluar. Ada apa dengan bukti kas keluar? Kita perhatikan keterangannya. Pembayaran angsuran bank. Ada hubungannya enggak dengan hutang piutang? Tidak ada. Maka kita hanya menulis di buku kas keluar atau cash payment journal, ya. Kita perhatikan tanggalnya tanggal 12 dengan nomor bukti 4, pembayaran angsuran hutang bank dengan rincian angsuran pokoknya 9 juta, bunga pinjaman 4.950. Baik, kita catat dalam jurnal pengeluaran kas. Ya, cash payment journal. Tanggal 12 Desember. (04) bukti 04 garing BKK. Pembayaran angsuran hutang bank. Nomor bukti ya, ini nomor buktinya adalah 2.200 hutang bank. Oh, ini begini, kasih tanda petik ya biar dia tidak berubah. Kemudian ada tadi dikenai bunga pinjaman sebesar 4.950. Kita masukkan dan 1.200. 4.950. Sehingga total yang kita keluarkan untuk bayar hutang itu sebesar 13.950 rupiah. Berikutnya kita beralih ke transaksi 11. Ada apakah dengan transaksi 11? Itu ada voucher kas kecil. Berarti kita menggunakan format petty cash journal. Kita perhatikan nomor buktinya ya. Untuk apa? Kita membayar biaya iklan ya. Kita membayar biaya iklan. Kita buka format jurnal kas kecil. Petty cash. Nah, tanggal 14 Desember. Nomor 02 garing VKK. Pembayaran biaya iklan. Bahasa Inggrisnya adalah advertising expense. Dengan nomor bukti 6.200 dengan jumlah 625.000. Oke. Berikutnya kita masuk transaksi ke 12.
masuk transaksi ke-12. Kita buka soalnya dulu. Transaksi 12. Ada apa di situ? Kita bayar angsuran PPh pasal 25 masa November. Ya. Kita bayarnya ke kas negara. Kita buka, nanti kita masukkan ke dalam bukti kas keluar atau cash payment journal. Berarti jurnalnya bagaimana? 11111 atau ini ya, prepaid income tax ya, prepaid income tax, kemudian cash in bank. Kita masukkan ya, prepaid income tax. Kita masukkan ke dalam format. Cash out atau cash payment journal. Di sini tanggal 15 Desember dengan nomor bukti 05. Kemudian keterangan pembayaran angsuran PPh pasal 25. Itu sebesar 2.250.000. Sehingga kas yang kita keluarkan sama. Berikutnya transaksi ke transaksi 13. Transaksi 13. Kita buka soal di transaksi 13. Nah, kita ada apa lagi ya di sini? Kita membeli, karena di sini kop suratnya adalah PT Dirama. Berarti kita melakukan pembelian dengan nomor bukti DR01 tanggal 16 Desember. Berarti kita buka lagi format atau kertas kerja sebanyak 3, yaitu jurnal pembelian, purchase journal, kemudian kartu persediaan, dan juga buku pembantu hutang. Baik, kita catat ya. Perhatikan juga ini kuantitasnya, kemudian total barangnya, kemudian biaya kirim ada pajaknya, PPN 10% dengan jumlah sekian. Baik, kita akan mencatat ke dalam format. Karena kita membeli, maka kita di purchase journal tanggal 16 Desember DR garing 01 PT Dirama. Kita tulis ini ya. Merchandise inventornya kita total tadi 189.375.000. Kemudian VAT in atau PPN masukan sebesar 19.087.500. HPP-nya 1.500.000. Nah, sehingga hutang kita sejumlah ini Rp209.962.500. Baik, kita juga akan mencatat ke dalam buku pembantu persediaan ya. Lemari pajang tipe 2. Sebentar, kita buka ya. Lemari pajang tipe 1 tanggal 16. Pembelian PT Dirama dengan nomor bukti DR garing 1. Sejumlah 10 dengan harga sama dengan yang kemarin ya, dengan yang pertama tadi ya, 4.062.500. Sehingga totalnya 40.625. Totalnya 50 ditambah dengan
10. Nah, kita tulis berapa tadi pembeliannya. Karena kita pakai moving average, maka totalnya 40063. Ini tadi jumlahnya ya, 40063.700. Nah, karena ini moving average berubah lagi 40063.500. Berubah-ubah karena moving average. Sehingga totalnya 243.810. Lemari pajang tipe 2. Tanggal 16 DR 01. Pembelian sebesar 25 lagi dengan harga 5.950. Kita total sehingga saldonya itu ini ya, 50 ditambah dengan 25, ini 5938750 ditambah dengan ini dibagi dengan 2, 8, ini bukan 8 ya, ini harusnya diginikan dulu, kita kasih tanda kurung, 5942. Sehingga totalnya adalah 445.687.500. Oke. Satu lagi format, kita harus memasukkan ke dalam buku besar pembantu hutang. Kita buka buku besar pembantu hutang PT Dirama. Tanggal 16. Pembelian 209 962 500. Sehingga utang kita total 507 sekian. Baik, ini sudah. Kita beranjak ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi 14. Ada apa di situ? Nah, ini ya. Kita perhatikan di sini ada memorial. Berarti dari bagian internal perusahaan, yaitu bagian keuangan, lakukan penghapusan piutang yang telah dicadangkan sebelumnya kepada toko Berlan sebesar 50% karena kebangkrutannya yang terjadi pada toko tersebut tidak dapat melunasi piutangnya. Berarti itu ada penghapusan piutang. Sehingga kita akan mencatatnya ke dalam jurnal umum ya, dalam jurnal umum. Kita buka jurnal umum, perhatikan juga nomor bukti sama tanggal ya. Nah, di sini kita beralih ke kertas kerja. Jurnal umum atau jurnal memorial. Tanggal 18 Desember. Dengan nomor bukti 01/PM. Allowance for doubtful artinya apa? Silahkan dilihat ya di soal biar kalian juga terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Akun-akunnya kita pakai bahasa Inggris. Kemudian penghapusan piutang kan mengurangi nilai piutang. Nah, berarti ada piutang berkurang. Account payable. Kita kurangi hutangnya si Berlan tadi. 1103.
Berarti kalau ini ada account payable atau piutang, berarti kita juga akan membuka yang namanya buku besar pembantu piutang. Kita cari Berlan. Berlan tanggal 18. Ya. Penghapusan piutang. Nah, ini sebesar 7.700.000. Meskipun begitu masih ada sisa ya. Karena mungkin kita berasumsi suatu saat dia akan kembali untuk membayar sisa hutangnya. Baik, kita akan beralih lagi ke tanggal 19, bukti nomor 15. Kita bayar rekening listrik, air, dan telepon. Berarti kita mencatatnya ke dalam jurnal pengeluaran kas. Hubungannya ada nggak dengan buku besar pembantu atau kertas kerja yang lain? Tidak, karena ini hanya membayar biaya lain-lain lah ya. Kita buka kertas kerjanya. Jurnal pengeluaran kas. Baik tanggal 19 Desember 06 PKK. Pembayaran rekening listrik, air, dan telepon dengan nomor kode 6.400 sebesar 2.625.000. Ya. Berikutnya di situ ada nota kredit lagi. Kita lihat ya di soal. Kita lihat transaksi nomor 16. Dokumen transaksi nomor 16. Baik, kita buka dulu soalnya. Ada apa di situ soalnya? Nota kredit, ya. Kami telah mengkredit rekening saudara. Karena kopnya itu PT Dirama, berarti itu adalah kita mengembalikan ya, kita mengembalikan barang dagang. Jadi piutang kita dikredit sama PT Dirama. Berarti otomatis hutang kita berkurang. Berarti tulisnya di mana? Berarti kita mencatatnya di jurnal umum ya. Perhatikan nomor, tanggal, kemudian kuantitas, PPN, dan jumlahnya. Baik, kita masukkan ke dalam jurnal umum. Ya. Kita catat di dalam jurnal umum tanggal 20 Desember. Ya, RP12. Account payable karena dia mengkredit perkiraan kita, mengkredit bagi PT Dirama itu adalah piutangnya berkurang ya, piutang kita berkurang, maka kita mencatat dalam jurnal kita adalah hutang kita berkurang. Ya, paham ya? Jadi hutang kita berkurang, kita taruh di sebelah debit. Account payable. Kemudian kreditnya adalah merchandise inventory. Kemudian VETI. Totalnya
Ini 98. Baik. Berarti kalau ada account payable ya atau hutang dagang, berarti kita juga akan mencatat ke dalam buku besar pembantu hutang. Di sini juga ada merchandise inventory ya. Berarti kita juga akan mencatat ke dalam buku besar pembantu kartu persediaan ya, atau kartu persediaan gitulah. Nah, kita buka ya kartu persediaan kita. Kita masukkan di tanggal ini ya, 16, tanggal 26. Oh enggak, karena kita yang mengembalikan berarti yang mencatat adalah PT Dirama ya, kita tidak perlu mencatat di kartu persediaan. Berarti kita cukup mencatat di buku besar pembantu hutang ya, PT Dirama. Kita tulis tanggal 20 ada retur. Nah, di retur sebesar 98.175.000. Sehingga hutang kita kepada Dirama itu berkurang sekian menjadi 409.131.250 rupiah. Transaksi berikutnya ada transaksi voucher kas kecil. Kita buka soalnya dulu. Nah, kita membayar perbaikan lantai toko dan pembayaran koran serta tablet dengan total Rp1.150.000. Berarti kita buka cukup petty cash ya. Kita buka petty cash journal. Kita masuk ke kertas kerjanya. Nah, tanggal 21 03 perbaikan ini masukkan sendiri-sendiri karena perkiraannya sendiri-sendiri ya. Repair and maintenance expense. Kemudian newspaper and tabloid expense. Nomor kodenya 6.600 dan 6.700. Sebesar 650.000 dan 500.000 rupiah. Sehingga totalnya Baik, kita akan lanjutkan di bukti transaksi nomor 18. Di situ ada bukti kas masuk. Pelunasan faktur tanggal 20 November dari toko Marvelo. Berarti kita menerima uang ya atas pelunasan toko Marvelo. Berarti ada format atau kertas kerja yang akan kita buka, yaitu bukti penerimaan kas, buku pembantu piutang ya. Kita catat di situ juga. Baik, kita akan ke kertas kerjanya. Kita buka penerimaan kas dari toko Marvelo tanggal 22 Desember.
nomor 03 garing BKM. Pelunasan faktur F11 garing 10 sebesar 205.603.882. Sambil dibuka soalnya ya, biar tahu asalnya dari mana. Ada potongan enggak kira-kira? Ada ya. Kita tulis di sini 203 karena ada potongan berarti berkurang 568.200 dengan potongan nomor kodenya 4.500, nominal 2.035.682. 2035682. Oke, kita tulis juga di buku pembantu piutang. Kita cari Marvelo tanggal 22 Desember. Ya, tanggal 22 Desember. Pelunasan faktur. Karena melunasi berarti piutangnya kita kredit sebesar 203.568.000 sekian 200 rupiah. Oke, lanjut kita ke dokumen transaksi nomor 19. Kita buka soalnya dulu. Bukti kas keluar ya, kita membayar fees audit laporan keuangan dipotong dengan PPh pasal 23. Kita perhatikan ya, berarti di situ ada 3 akun yang akan kita tulis, yaitu kas keluar, kemudian fee-nya, dan PPh pasal 23. Karena bukti kas keluar, maka kita akan mencatatnya ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal kita sesuaikan tanggal 24 Desember. Nomor 7 BKK. Pembayaran fees audit. Pembayaran fees audit dengan nomor perkiraan 6.800 ya, dilihat perkiraan apakah itu ya, sebesar 40 juta. Kemudian kas di bank 39 juta, nah, dan 2.400. Dilihat kalau tidak tahu perkiraan apa itu ya. Oke, baik, kita lanjut ke perkiraan atau ke dokumen transaksi nomor 20. Ya, kita beralih lagi ke soal bukti transaksi nomor 20. Ada apa di situ? Kita membeli secara tunai. Kita menjual secara tunai, maaf. Kita menjual secara tunai karena di sini kop suratnya adalah PT Jaya Tama kepada yang terhormat Tuan Noval, berarti kita menjual secara tunai, bukan ke perusahaan tetapi ke perseorangan. Karena nota kontan, maka kita akan memasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Karena ini menyangkut persediaan, maka kita juga akan mencatatnya ke dalam inventory card atau kartu persediaan. Baik, kita akan masukkan. Kita akan masukkan di cash payment journal tertanggal 26 Desember. Ya, nomor 08. Ini bukan penerimaan kas, salah. Di sini ya, jurnal penerimaan kas. Tanggal 26 Desember. Nomor 4 BKM. Tuan Noval. Oke, 304.700.000 rupiah. Kemudian kita masukkan
ini ya, 2.327.700.000 rupiah. Aduh, salah meletakkan, bentar, salah letak. Oke, 2.300 sejumlah 27.700.000. Kemudian 4.400, dilihat ya akun apakah itu. Kemudian ada 4.100, 276. Kemudian di sisi lain kita mencatat juga di account numbernya ini 5.110 sebesar, ini HPP ya, sebesar 200.082.500 rupiah, sehingga 1106 sebesar 200 persediaannya ya. Nah, ini 200.082.500. Baik, kita juga akan mencatat ke dalam buku besar pembantu persediaan atau inventory card. Kita lihat di tanggal 26 lemari pajang 1 Tuan Noval, bukti 04/PKM Tuan Noval. Dia beli sebanyak 20 dengan harga 4063.500 untuk tipe pajang 1. Sehingga perkaliannya kita lihat ini ya. Totalnya karena kita menjual maka persediaan kita berkurang. 4063.500. Sehingga masih ada saldo sekitar 162 juta sekian. Kemudian lemari tipe pajang 2 di tanggal 26 04/PKM Tuan Noval. Kita menjual sebanyak 20 dengan harga 5.940.625, 118 juta ya, kalikan, sehingga berkurang persediaan lemari pajang 2 5.940.625. Kita cari saldo akhirnya 237 juta sekian. Oke, baik, itu transaksi nomor 20. Sekarang kita beralih ke transaksi nomor 21. Ada apa di situ? Ada bukti kas keluar. Ya, berarti cash payment journal. Transaksi apakah? Pembayaran PPN kurang bayar masa November dengan PPN masukan sekian, kekeluaran sekian, sehingga PPN kurang bayar sebesar 6.693.700 rupiah. Berarti kita buka di bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas atau cash out ya, di sini tanggal 28 Desember dengan nomor bukti 08 PKK. Pembayaran PPN kurang bayar 2.363.349.950. Kreditnya cash in bank 6.693.700. Kemudian
Ini sebesar 56 656 250. 56 656 250. Oke. Berikutnya lagi bukti kas keluar. Masih di bukti kas keluar, di situ ada transaksi. Kita lihat dokumen transaksi nomor 22. Di sini pembayaran dividen ya. Pembayaran dividen kepada pemegang saham tahun buku 2021 sebesar 8.500 lembar per lembar saham dengan jumlah dividen sekian, PPh pasal 4 ayat 2 sekian. Berarti bagaimana jurnalnya? Kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Baik, kita masukkan. Tanggal 29 Desember ya, 29 Desember. Di situ nomor buktinya 09 garing PKK. Silahkan dilihat di soal ya. Kemudian keterangannya kita tulis pembayaran dividen sebesar ini 3.351 juta. Kemudian cash in banknya 45.900.000. Kemudian 2.400 itu 5.100.000. Ya, silahkan nanti dilihat di soal ya. Kemudian transaksi berikutnya yaitu bukti kas keluar lagi dengan nomor bukti 10. Kita lihat soalnya dulu. Ada apa dengan transaksi nomor 10? Pemegang dana kas kecil. Kita mengisi kembali dana kas kecil ya. Berarti masukkan ke bukti pengeluaran kas. Masukkan ke bukti pengeluaran kas. Tanggal 30 Desember. Nomor 10 BKK. Pengisian kembali dana kas kecil. Nah, jumlahnya berapa di situ? 2.993.750. Kasnya berkurang sama. Nah, oke, perkiraan dokumen transaksi berikutnya yaitu yang terakhir ya, yang terakhir. Diperhatikan ada transaksi apa? Transaksi terakhir. Pembayaran servis kendaraan Suzuki Pickup Carry. Jasa servisnya 2 juta, dipotong PPh 23 2%, 80.000 dan dia tidak memiliki NPWP. Oke, kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Yaitu tanggal 31 Desember. 31 Desember dengan nomor bukti 11 BKK. Oke, pembayaran servis kendaraan. 6.600, 2 juta, 9.300, 80.000. Kemudian cash in banknya sama, terus 2.400 sebesar 80.000. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, habis itu kita akan menjumlahkan tiap masing-masing kolom ya, mulai dari penerimaan kas ya. Mulai dari penerimaan kas kita jumlahkan. Nanti sebelum kita posting ke buku besar,
kita pastikan bahwa jumlah-jumlah ini sudah terjumlah ya, sudah terjumlah. Oh, ini tadi ada yang keliru ya, keliru 304 kurang 01. 756 952 257. Oke, berikutnya kita geret ya, kita geret ke sini. Nah, amountnya 205 453. Oke, 508 693 182. Baik. Berikutnya, kalau sudah, kita masukkan ke rekapitulasi masing-masing jurnal ya, mulai dari yang sisi sebelah debit ya, mulai dari sisi sebelah debit kita masukkan satu-satu sebesar 756. Nah, ini kemudian 4.200 sebesar 4 juta ya, 4 juta ini kemudian 5.100 kita masukkan 200 juta sekian sendiri-sendiri ya, dimasukkan sendiri-sendiri. Baru ke kredit 1103 sebesar 453, kemudian 1105 sebesar 1875. Nah, ini berikutnya 1106 sebesar ini. Ini tadi penulisannya yang keliru ya, 11105. Berikutnya ini 4100 kurang strip. Oke, lanjut 1106 sebesar 200 juta sekian, kemudian 2.300 27 juta sekian, kemudian 4.100 276 juta sekian, 4.400 1 juta, terus 4.500 2 juta sekian. Baik, kita total debitnya senilai 962.030.132 dan ini harus sama dengan debit ya, untuk sisi sebelah kredit maupun debit harus seimbang. Kalau tidak sama berarti ada yang keliru. Baik, kita ke kas keluar. Kas keluar ya, kita urutkan boleh ya, mulai dari debit dulu 1102, kemudian 1, jadi dilihat satu-satu ya, ini biar mudah aja, biar cepat saya langsung tulis. Jadi pastikan bahwa sebelum kita posting ke buku besar itu jumlahnya sama ya, sama persis dengan yang ada di rekapitulasi. Terus 6 1.400 6 1.600 6 1.800. Ini sudah saya urutkan, jadi tinggal nulis 6 2.400, kemudian 9 1.200 9 1.300. Oke, total jumlahnya 2993 750 2250 325 4
61 juta. Dua 625 2 juta, 2 juta ya. Terus 40 juta 1,5 juta. Kemudian 4950 80.000. Kita total 538.078.700. Oke. Yang sebelah kredit 11101, kemudian 110, kemudian 2.400, 5.100, 464 ya, ini 464, 464, 461, 200, kemudian 56, 656, 250, 7, 185, 000, 9, 776, 250. Kita total, dan ini totalnya harus sama, 538.078.700. Oke, sama. Sekarang cash sales journal kita buat rekap. 1103, 5.100 total. Ini 291, yang ini 181, kemudian yang kredit 4, 1.100, 2, 1.300, 1, 1106, dan 4.400, sama dengan 263, 26, kemudian 188, kemudian 1,5. Oke, kita total debit kreditnya harus sama. Nah, ada selisih, berarti ada yang kurang ataupun ada yang salah di sini. 291.362.500 ditambah 188, ini 188 ya. Iya, 188. Oke, sama. Kita masuk ke purchase journal, kita rekap juga. 1, 1106, 1, 110, 5, 435. Oh iya, ini tadi belum kita jumlahkan ya, kita jumlahkan terlebih dahulu. Oke. Kita jumlahkan 435. Kemudian 43 sekian. Kemudian HPP-nya sekian. Untuk kredit 2. Oke, 1.100 ya, 2.100 dengan total 482 juta sekian. Sehingga total debit 482, 113.500, dan kredit pun harus sama. Oke, kita beralih ke petty cash. Jurnal memorial dulu ya. Jurnal memorial dulu kita jumlahkan. Nah, ini dari atas kita jumlah 131, 275.000. Oke, kita satu
1103, 1104, 1106, 2100, 2300, 4300, 5100. Baik, dengan total nominal kredit yang ini 8.925.000, kemudian 23.100.000, debitnya 7.700.000, 10 juta, 98.175, 1.400.000, 14 juta, 10 juta. Oke, kita total kredit ini, total dari sini. Oke, ini total dari sini. Kenapa tidak sama? Berarti ada yang keliru. Oh, ini tadi 89 juta. Nah, ini 89.250.000. Baik, sama ya, sama. Kemudian petty cash. Kita masukkan juga rekapitulasi petty cash. Di total dulu jumlahnya, totalnya 2.993.000. Oke, sama. Baik, 1107, 6.200, 6.600, 6.700. Satu 218. Oke, 625, 650, 500. Kreditnya 1102. Oke, kita jumlahkan sisi sebelah debit, sisi kredit sama. Oke, lanjut kita ke inventory card. Tadi kita lihat ya bahwa ini sudah menunjukkan saldo akhir. Kemudian kita ke buku pembantu piutang ya, kita sudah catat tadi. Jurnal umum sudah, kemudian buku pembantu kita cek dulu ya, piutang Lavender 519. Nah, ini sorry, buku pembantu piutang ya, piutang Lavender kosong, toko Armida kosong, Lavender 504. Nah, ini tadi ada yang kelewat, ternyata tanggal 9 tadi ya, tanggal 9 kita kelewat, belum kita tulis dalam buku pembantu kreatur. Nah, ini makanya penting sekali untuk teliti. Nah, oke. Kemudian Marvelo kosong, Berlan masih 7.700.000. Kemudian buku pembantu hutang masih ada Dirama 409 juta sekian. Kemudian Andara 272 juta sekian. Baik, kita sudah selesai di video berikutnya.